Beberapa pabrikan sepeda motor di Indonesia pasti memiliki satu produk yang bisa dikatakan legendaris. Contohnya dari Suzuki, ada Satria yang sudah diproduksi bertahun-tahun dan telah melalui beberapa generasi. Kuda besi ini sudah terkenal sejak era 2 tak. Saat itu dikenal sebagai motor bebek underbone dengan performa tinggi. Motor ini pertama kali diluncurkan pada tahun 97 dan hingga kini masih memiliki tempat bagi pecinta roda 2. Usianya kini sudah 24 tahun sejak mendebut di Indonesia. Setidaknya sudah mengalami perubahan hingga 8 kali, mulai dari mesin 2 tak hingga 4 tak. Nah, seperti apa sejarahnya? Mari kita bahas di video ini. Yang pertama adalah Suzuki Satria 120S. Satria 120S merupakan Satria generasi pertama yang dibangun Suzuki Indonesia. Motor ini merasakan aspal tanah air pada Oktober 97. Dibangun dari basis RG Sport 110 yang tidak dijual di Indonesia. Namun Suzuki Indonesia menyematkan mesin 120cc 2 tak. Bebek ini diproduksi dengan platform sport underbone atau yang dikenal dengan sebutan motor bebek sport. Mesinnya berkonfigurasi tegak, berbeda dengan semua jenis bebek yang beredar saat itu. Rem juga sudah memakai cakram di roda depan maupun belakang. Padahal rekan sejawat motor ini masih menggunakan rem tromol. Tampilan Satria 2 tak benar-benar beda dari bebek lain. Sasisnya berbentuk mirip Delta Box atau rangka SCAV yang memiliki kepanjangan Suzuki Computerized Analyzed Frame. Suspensi motor ini juga sudah memakai jenis monoshock di bagian belakang serta velg racing. Hal ini sangat berbeda dengan bebek lainnya pada saat itu. Generasi kedua adalah Suzuki Satria RU 120R. Suzuki Satria 120 terus melejit dengan legenda motor bebek yang memiliki kekuatan sport dengan suspensi mumpuni. Selang 1 tahun dari kelahiran Satria 120S, atau tepatnya di tahun 98, pabrikan melakukan upgrade dengan melahirkan Satria 120R. Motor ini hadir pada April 1998 dan masih mengusung mesin 2 tak jet cooled yang menjadi ciri khasnya. Bedanya di Satria ini sudah memakai 6 percepatan dengan kopling manual. Sistem perpindahan transmisinya juga serupa dengan motor sport. Gigi 1 diinjak ke depan, sedangkan gigi 2 dan seterusnya dicongkel atau diinjak ke belakang. Dilihat dari tampilannya, Satria 120R ini paling menarik dibandingkan motor bebek lain. Pada tahun 2000, Suzuki melakukan penyegaran pada RU 120R yang hadir dengan livery Movistar. Banyak penggemar motor ini yang menyebutnya dengan julukan Satria Lumba-Lumba. Inilah awal dari ikon Satria mulai dikenal masyarakat luas, khususnya yang menyukai dunia balap. Motor ini secara resmi beredar dari tahun 98 sampai 2005. Di generasi ketiga ada Suzuki Satria Hiyu atau Satria 120 LSCM. Di akhir 2003, Suzuki mengimpor secara utuh Satria 120 LSCM dari Malaysia. Menurut beberapa sumber, LSCM kepanjangan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia, yang merupakan perakit motor Suzuki di negeri jiran. Di Indonesia, motor ini lebih dikenal dengan sebutan Satria Hiyu. Lagi-lagi, Suzuki memberikan desain yang berbeda di kalangan bebek saat itu. Banyak bagian di motor ini yang meruncing, dan secara keseluruhan desainnya sangat agresif. Sangat mirip seperti ikan hiu. Sayangnya varian ini hanya beredar sebentar karena terganjal peraturan pemerintah saat itu yang mengatur keberadaan mesin 2 tak. Mesin ini dinilai tidak memenuhi standar emisi. Model ini jadi penanda berakhirnya era Satria berasap, dan kini Satria Hiyu menjadi salah satu Satria series yang paling diburu oleh para kolektor. Generasi keempat ada Suzuki Satria FU 150. Akibat regulasi pemerintah soal emisi,
Suzuki akhirnya berinovasi dengan produk unggulannya itu. Maka pada tahun 2004 lahirlah Suzuki Satria Fu 150. Inilah awal era Satria 4 tak. Awalnya motor ini diimpor langsung dari Thailand dengan sedikit ubahan yang disesuaikan dengan kondisi jalanan Indonesia. Motor ini mengusung tagline Hyper Underbone, menggunakan mesin DOHC 4 katup berkonfigurasi tegak dan berkapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Meski masih mengandalkan karburator, tenaganya bisa mencapai 16 horsepower pada 9.500 rpm dan torsi maksimum 12,7 Nm pada 8.500 rpm. Generasi selanjutnya ada Suzuki Satria Fu 150 CKD. Karena banyak penggila kecepatan yang jatuh cinta pada Satria Fu 150, di tahun 2006 Suzuki Indonesia membuat versi lokal dengan merakitnya secara CKD. Perbedaan versi CBU dan CKD ada di bagian electric starter. Selain itu, karena dibuat secara lokal, maka harganya jauh lebih murah. Saat statusnya masih CBU Thailand, harganya mencapai 16 juta rupiah. Pada tahun 2007, Suzuki memberikan facelift di Satria ini. Headlamp disegarkan dengan mengadopsi desain dari Moge Suzuki GSX R Series. Satria Fu 150 punya masa bakti yang paling lama, yaitu hingga 5 tahun. Dalam periode itu tidak ada perubahan yang signifikan, karena hanya ganti stripping saja. Generasi ke-6 ada Suzuki Satria F150. Di November 2013 barulah Suzuki Satria F150 mendapat ubahan secara menyeluruh. Meski masih tampak mirip, tetapi tampilannya lebih stylish dan ramping. Ditujukan dengan garis-garis tajam terlihat di bagian headlamp dan buritan. Sedang rangka, mesin, dan fitur-fitur lainnya masih sama. Awalnya motor ini digosipkan bakal menggunakan teknologi injeksi. Tetapi petinggi Suzuki dari Jepang masih yakin dengan karburator. Di tahun yang sama, Suzuki mencatatkan penjualan Satria F150 sebanyak 1 juta unit. Prestasi itu dituangkan dengan membuat edisi khusus yang diberi nama Suzuki Satria Fighter. Bedanya pada bagian pelek dan blok mesin yang dicat berwarna emas. Generasi ke-7 ada Satria F150 Euro 3. Pada Juni 2015, Suzuki Satria punya status baru yang sudah lulus uji emisi Euro 3. Itu berkat pembaruan di sektor gas buang. Ada ubahan pada desain knalpot dan CDI. Sisanya semua masih sama dengan model sebelumnya. Kita masuk ke generasi terakhir yang masih dipasarkan hingga sekarang, adalah all new Suzuki Satria F150 Fi. Pada Februari 2016, Suzuki akhirnya mengubah Satria menjadi semakin modern. Perubahan paling signifikan ada di sistem pembakarannya, sebab sudah mengadopsi teknologi injeksi dan namanya berubah menjadi all new Suzuki Satria F150 Fi. Performa mesin injeksi ini diklaim jauh lebih baik ketimbang versi karburator. Makanya Satria baru ini mengusung tagline The Real DOHC, yang diklaim sebagai motor paling powerful di kelasnya. Performa dari sistem injeksinya diklaim jauh lebih baik ketimbang versi karburator. Motor ini dibekali dengan mesin 150 cc DOHC 4 valve 1 silinder. Nah, itu dia sejarah dari sang legenda Suzuki di Indonesia. Terlepas dari julukan motor jamet dan motor haram, Suzuki Satria adalah motor legendaris yang sudah tidak diragukan lagi kualitas, tenaga, serta desainnya. Maka tidak heran motor ini masih tetap bertahan sampai sekarang di tengah gempuran skuter matic dari berbagai penjuru. Oke, sekian video ini. Jika ada yang salah, bisa kalian koreksi kesalahan kami di kolom komentar di bawah. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.